terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulikal karim. Nabiyil ummil ladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah. Tsumma hajar wa mata wa dufina bil Madinah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah bisa memasuki subuh pagi hari ini dengan baik. Kita telah menunaikan sholat subuh dengan sangat melegakan yang melahirkan janji untuk melanjutkan hidup, perjuangan dan bekerja yang nuansanya ibadah. Itu karena kita sehat, nikmat dari Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Tapi berjuang dulu. Berbuat dulu. Salah satu poin yang menjadi sangat dianjurkan adalah, ada hadis Nabi begini. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian belum masuk surga. Inilah nabi. Kadangkala juga ada yang memahaminya sebagai laknahi. Tapi nabi yang benar. Apa itu nabi? Nafi? Tidak. Jadi Anda belum masuk surga, tidak masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah dalam seluruh perintah ibadah mengabdi mendekatkan diri kepadanya hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam aqimus shalah dan segala macam. Nabi lanjutkan sabdanya, wala tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian belum beriman sampai kalian saling mencintai. Kalau begitu, maknanya adalah kita belum masuk kategori orang beriman. Jangan hanya klaim, merasa orang bilang. Kalau belum kita mengupayakan saling mendorong, saling menyukai, saling mencintai. Nabi bertanya, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang menyebabkan kalian jelas diakui sebagai orang beriman? Tentu jawabannya iya, kita mau. Saya sudah merasa beriman ini. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, dan lain-lain. Apa kata Nabi? Lakukanlah afsyus salama bainakum. Saling memberi salamlah di antara kalian. Jadi ternyata bukti keimanan seseorang ada dalam hatinya, bukan baru di mulutnya, bukan baru hanya di sholatnya. Apabila semua orang beriman itu saling mendoakan, saling mengucapkan salam. Itulah urgensinya pemirsa sekalian, sehingga pagi hari ini kita akan mencoba mereview kembali adab memberi salam itu. Karena dia adalah wujud keimanan seseorang. Sabda Nabi tadi kan begitu.
belum beriman seseorang kalau belum saling mencintai. Amalan yang menjadi tanda bahwa kita saling mencintai adalah saling memberi salam. Ya, ucapannya itu yang pertama. Ucapan ini harus tulus, turun ke hati. Seandainya mudah dirubah itu wajah, mudah tergambar, bagusnya itu pada saat orang mengucapkan salam bukan terasa hanya sekedar basa-basi. Karena ini ibadah, ini syariat Allah. Mestinya dia tergambar di raut muka itu bahwa sungguh-sungguh dia niatkan itu bukan hanya menyapa orang. Diamalkan itu perintah kepada Allah. Jadi bukan kita hanya tunduk pada saat Allahu Akbar, tunduk di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga pada saat orang mengucapkan salam. Nah, disinilah kita perlu tahu adabnya, caranya. Tapi kita harus tegaskan dulu bahwa salam itu ada dua hal yang harus kita faham. Mengawalinya, dia hukumnya sunnah. Iya, sunnah. Menjawabnya menjadi wajib. Mengucapkan sunnah, memulai maksudnya, menjawabnya wajib. Disinilah hukum ini yang harus kita fahami betul adabnya. Kepada siapa kita ucapkan salam? Kapan waktunya? Bukan semua waktu, bukan semua posisi, bukan semua kondisi kita sampaikan salam itu. Dalam bentuk ucapan, tapi dalam hati tetap aja doakan, tenangkan jiwa, menyukai orang. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen pagi hari ini mudah-mudahan membuat kita menjadi mukmin yang utuh, mukmin yang mulia lewat saling mendoakan dengan syariat agama yang namanya saling memberi salam ini. Saya baca dalilnya dulu. Dalam surah An-Nisa ayat 86. Dari sini kita akan berangkat adabnya seperti apa, caranya juga seperti apa. Adab itu sebenarnya sudah ada di dalam cara, ya. Tapi cara yang terbaik kalau kita bilang adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum," apabila kalian mendapat penghargaan. Penghargaan apa itu? Kalau kita diberikan salam. Atau minimal orangnya belum kasih salam, tapi kita dilonggarkan akses. Jadi ini baik ucapan maupun keselamatan yang lain. Misalnya beda agama ya, lain salamnya. Atau diam, tapi dia membukakan kita akses. Hargai dengan yang lebih baik. Firman Allah begini. Apabila Anda dihargai entah ucapan, Assalamualaikum misalnya, dibukakan akses yang memudahkan, maka fahayyu bi ahsana minha, lakukan penghormatan yang lebih, aurudduha, minimal seri, tapi syariatnya lebih baik. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu maha menghitung. Nah, kita pahami dulu ayat ini pemirsa sekalian. Kalau orang mengucapkan, jadi cara menghormatinya baru salam, karena ini yang termuda dan ini yang syiar besar. Betapa itu kalau orang memulai pertemuan langsung salam, oh teduh hati itu, wih temanku ini. Dia tidak memulai bicara sebelum dia salam, gitu. Maka harus yang lebih baik. Jadi kalau saudara kita Assalamualaikum, maka sangat minimal seri. Kalau kita Waalaikumsalam. Nah, saya tambahkan adabnya di sini pemirsa sekalian. Bagi orang yang berinisiatif memulai salam, harus sangat siap. Niatkan ibadah kepada Allah, lalu cara pengucapannya harus benar. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu tidak begitu. Dia harus pakai Assalamualaikum. Akan beda itu pemirsa sekalian. Akan terasa hanya basa-basi Assalamualaikum dibanding Assalamualaikum. Beda. Kalau sekedar di jalan mungkin ada orang yang mentolerir. Sudah baik ke saya itu. Tapi bagi orang yang sering di forum atau sering di mimbar, bukan Assalamualaikum. Mungkin ada pejabat ini. Harus pakai Assalamualaikum. Ini termasuk adab. Pengucapan yang benar sehingga berpahala. Kita sengaja sebut ini. Beda salam, sekedar salam-salam di jalan itu walaupun nuansanya basa-basi. Tapi itu juga sudah penting. Daripada basi terus. Maksud saya basi terus itu, biar mengucapkan sapaan begitu sudah tidak mau, mahal. Basi namanya itu. Maaf ini pemirsa sekalian. Jadi minimal. Tapi yang terbaik adalah ucapkan salam itu dan bagi orang yang mendengar menjadi wajib membalasnya. Jadi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu baru benar berdasarkan ayat ini. Yang terbaik. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tambahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi wabarakatuh. Kalau ada orang di mimbar, sudah sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara jawabnya yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh.
Jangan malah kita tambah lagi, habis waktu juga itu. Dan memang inilah yang populer pemirsa sekalian. Saya mau garis bawahi sedikit. Orang yang mengucapkan salam itu kan assalamualaikum. Jawabnya wa, ada pakai waw. Apa artinya ini pemirsa sekalian? Kalau saudaraku mengucapkan salam kepada saya, langsung mengikut, itu namanya waw ataf. Jadi si A memberikan salam ke B, maka si B langsung wah. Jadi ini saya katakan tadi, adab salam yang baik itu yang mengucapkan salam benar, ada kaidahnya. Maka yang menjawab juga wa, harus tambah wa. Itu sudah benar itu. Kita cetak undangan, ada rapat pertemuan atau pernikahan, ada yang menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas, di bawah pasti itu pakai wa. Makna wa itu sangat mendalam pemirsa sekalian. Saya kalau mendapat akses yang baik, salam yang baik, pasti kontan. Jadi jangan lama. Ada orang salam, berpikir dulu, ini yang salam ke saya ini siapa ini? Nanti masuk akalnya baru dia jawab, waalaikumsalam. Jangan. Makna wow di situ pemirsa sekalian bukan sepele. Hanya pemahaman kita yang kadangkala sangat terbatas dan sederhana. Wah. Jadi luar biasa itu bahasa teks-teks agama itu menyampaikan ke kita. Nah, jadi kalau salam kita mau jawab, maka harus kontan tadi sehingga terasa persaudaraan itu, timbul rasa persaudaraan di dalamnya. Karena orang yang memulai salam itu tanda, jadi ada hukum di situ pemirsa sekalian ya. Pengertian umum biasanya yang sunnah pahalanya sedikit di bawah dibanding yang wajib. Itu pemahaman umum. Tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya. Di mana itu? Yang memulai salam itu memang sunnah, tapi sangat mulia. Wajib menjawab salam, tidak kalah pahalanya dari yang pertama. Kenapa yang memberi salam itu lebih mulia? Karena menandakan dialah yang paling siap menjalin silaturahim dan paling tawadu. Orang mengucapkan salam itu harus diniatkan, saya sama dengan semua teman. Saya sama, bahkan boleh jadi lebih mulia temanku ini. Itulah sebabnya urutan-urutan salam diatur dalam agama. Diatur dalam posisi itu. Misalnya ada hadis dari riwayat Abu Hurairah. Siapa yang duluan memulai salam? Pertama, dalam hadis itu disebutkan yang muda kepada yang tua, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Biasanya yang banyak itu kalau orang sudah berkumpul. Yang sedikit itu yang baru datang, misalnya ada pertemuan di situ. Nah, di sini pemirsa sekalian, ada adab-adab itu menunjukkan posisi. Wajib jawab salam, tapi tentu tidak kalah pahalanya dengan yang memulai. Hanya saja yang paling lapang dadanya adalah yang memulai. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Mari sambut hari yang fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan.
saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi anjuran memberi salam dan sekaligus menjawab salam itu tujuan disyariatkannya adalah untuk memuliakan kehidupan bersama. Karena inti dari salam itu mengakrabkan lewat doa. Dianggap sebagai ibadah. Nah, di sini kita akan belajar kalau dia menjadi berubah dalam posisi salam kebangsaan misalnya, akan seperti apa hukumnya, insyaallah. Tapi saya mau sampaikan dulu pemirsa sekalian bahwa kepada siapa kita memberi salam, hati-hati, harus arif, karena lil wasaili hukmul maqasid. Berlaku kaidah ini. Tujuan yang baik itu maka wasilanya harus sama baiknya. Nah, dalam hal memberi salam, kan kita tahu wajib menjawab salam. Maka kita juga yang mau memberi salam jangan lupa ilmunya. Siapa yang kita beri salam? Kepada orang yang kita tahu persis bahwa dia dalam posisi siap menjawab salam kita. Seperti apa ini? Misalnya ketuk pintu ke rumah. Lihat jamnya. Lihat jamnya. Kalau sudah jam istirahat, jam 21 lewat ke atas, jangan lewat 3 kali salamnya. Mungkin ketuk pintunya bisa 3 kali. Tapi salamnya jangan Assalamualaikum. Padahal sudah jam 21 lewat. Ini karena sudah orang masuk kategori jam istirahat. Satu. Yang kedua, orang yang sedang sholat. Ya tentu tidak dikasih salam. Jangan. Orang sholat. Yang berikutnya, pelan-pelan memberi salam kepada orang yang sedang makan. Pelan-pelan. Apa maksudnya? Kan wajib, tadi saya sudah bahas uanya. Harus kontan. Maka kalau kita tahu dia, suasananya ini pas baru kasih masuk di mulutnya misalnya. Tunggu dulu, mungkin hampir ditelan baru kasih salam. Jadi orang memberi salam itu adabnya adalah lihat suasana. Sekaligus ini ada bertamu ini pemirsa sekalian. Nah, di sini bijaknya kita memberi salam kepada orang yang bisa menjawab, karena ini doa yang mengakibatkan wajib seseorang menjawabnya. Bisakah dalam hati? Sebaiknya kalau dalam hati mana afdal? Yang mengucapkan tadi kan pasti ada di hatinya. Lalu diucapkan lagi. 2 dia punya usaha. Bagaimana kalau ku jawab dalam hati?
Nah, sebaiknya tidak hanya dalam hati, karena itu tadi ayatnya, apabila kamu dihormati, perintah Al-Qur'annya adalah jawab yang jauh lebih baik, minimal setara. Menjawabnya dalam hati tulus, mengucapkannya dengan memperdengarkannya sama lembutnya. Lembut orang mengucapkan salam ke kita, sama lembutnya, tapi sedikit lebih kedengaran bahwa saya jawab salam tak. Kecuali memang kalau dalam misalnya tadi saat makan, dalam hati dulu. Kebetulan yang datang ini bertamu tidak nak tahu bahwa kita terlambat makan, misalnya salam-salam terus. Itu. Jadi prinsipnya hormati yang jauh lebih baik, jangan sama. Karena rendah kalau hanya persis sama. Harus lebih. Jadi dalam hati iya, ucapkan juga, bahkan suaranya jauh lebih menarik, kira-kira begitu. Nah, ada satu catatan pemirsa sekalian. Kita di bangsa Indonesia ini ada hal yang perlu kita bawa ke fikih, bahas usul fikihnya sehingga terang. Apa yang saya maksudkan adalah kita di instansi dalam pertemuan-pertemuan di Indonesia ini kan merawat 5 kerukunan atau 6 agama. Seringkali dibahas bagaimana salamnya. Itu. Nah, menjawab salam dalam hal ini itu harus dilihat memang. Ada yang memaknai bahwa itu salam nasional, itu sudah bahasa Indonesia, sudah saling menghargai, bukti perhatian kita. Dijawab semuakah? Beda-beda agama di dalam. Kalau yang berlaku di negara kita itu karena sudah menjadi sapaan nasional, acaranya nuansa nasional, maka dijawab semuanya. Namanya saling menghargai. Bukankah salam itu memang mau saling menghargai? Tapi ada satu pandangan yang menganggapnya dia pokoknya ini ibadah. Salam itu ibadah. Kalau siapapun yang memandang begini tidak salah. Pokoknya salam itu dimanapun posisinya ibadah. Kalau bercampur agama juga ibadah. Maka ini harus, kalau saya lebih menyarankan ya, ini ada pembahasan fikihnya dan klausulnya atau usul fikihnya. Agar tidak menjadi problematik ini. Tidak menjadi bahan yang tidak produktif. Karena memang kalau ibadah kan agama lain juga tidak mau kita ganggu cara ibadahnya. Nah, pernah ramai di Indonesia. Satu saja salam, karena itu sudah salam nasional. Itu ada pendapat. Tapi kalau saya, pemirsa sekalian, ayolah sama-sama mendoakan. Karena yang tidak bisa didoakan itu adalah perilaku kekafiran. Yang saya catat hari ini adalah tidak memberi salam kepada orang kafir. Maaf, saya harus jelaskan baik-baik ini, tidak terpotong ini. Yang dimaksud kafir adalah perilaku. Yang kafir zimmi, yang memerangi kita. Tapi kalau yang zimmi, yang sudah ada perjanjian, kafir harbi yang tidak bisa. Tapi kalau kafir zimmi satu kompleks, satu bangsa, apalagi kita rukun di Indonesia ini membina kerukunan itu, maka itu berlaku salam nasionalnya tadi. Tapi kalau kafir harbi yang dimaksud di sini memang tidak boleh. Karena sungguh-sungguh bukan hanya ucapannya tapi hatinya mau menghancurkan. Itu kentara. Jadi sebuah negara yang menjajah negara lain itu biar berkali-kali ucapannya tapi perilakunya tidak, itu tidak bisa. Kesimpulan pemirsa sekalian, ucapan salam itu diatur oleh agama, ada adabnya. Agar mampu menenteramkan hati dan substansinya jelas. Saling mendoakan. Dari doa itu saling memudahkan, saling membantu. Yang melahirkan kekuatan. Baik dalam satu agama maupun kita sebagai sebuah bangsa harus kuat.
jaga negaranya. Agama masing-masing yang ada di dalamnya akan khusyuk, tenang beribadah. Kalau negaranya utuh, negaranya terjaga dengan baik. Lewat salam dan salim mendoakan. Tentu terbatas pemirsa sekalian. Untuk itu saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada salah ucap. Mudah-mudahan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah sesuai niat saya menyampaikan materi ini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.